Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai kuliah online dengan mata kuliah analisa perancangan sistem, nah, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan untuk mata kuliah analisa perancangan sistem. Nah, kontrak perkuliahan di sini isinya adalah mengenai peraturan dan nilai dan komponen penilaian ya untuk mata kuliah analisa perancangan sistem. Dan juga ada materi yang akan nanti kita pelajari selama 1 semester dan ada buku referensi yang nanti bisa dijadikan acuannya. Itu ada bukunya, referensinya dari mana. Materi yang akan kita pelajari nanti. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk data dosennya, insya Allah pasti kalian sudah kenal semua ya dengan Ibu, Bu Yuan, Yunita Sinatria. Alamat Ibu masih di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk nomor teleponnya masih nomor yang lama ya, belum berubah, masih di 0815 9186 167. Emailnya juga masih email yang lama, ukh.yuan@gmail.com. Dan untuk pendidikannya Ibu dari Universitas Bina Nusantara, lulusan tahun 2017 ya. S2 jurusan Magister Teknik Informatika. Nah, peraturan yang pertama adalah untuk mata kuliah analisa perancangan sistem. Nah, di sini Ibu akan bahas mengenai keterlambatan. Jadi, kita sekarang semuanya ya, semua yang ada di dalam kelas mata kuliah analisa perancangan sistem, peraturannya adalah untuk keterlambatan maksimal telatnya adalah Ibu berikan waktu antara 15 menit sampai 30 menit. Nah, kita kan kuliah mulai 18.30 ya. Jadi maksimal telatnya itu sampai jam 7 maksimal ya. Jika lebih dari jam 7, lebih dari maksimal yang telah ditetapkan, maka dianggap tidak hadir. Nah, kecuali jika ada uzur atau kepentingan darurat. Nah, maka harus izin via Wapri ke Ibu ya. Terlebih dahulu. Kalau tidak ada kabar berita dianggap tidak hadir. Nah, jika terlambat hadir, nah nanti Ibu akan mulai perkuliahan 18.45. Nah, jika terlambat hadir, itu maka materi tidak akan Ibu ulang lagi ya. Nah, itu untuk keterlambatan. Untuk peraturan yang kedua yaitu mengenai izin perkuliahan. Nah, jadi untuk izin perkuliahan ini jika tidak menghadiri perkuliahan, izin maka diberikan hanya untuk kegiatan atas nama kampus ya. Jika kalian ada kegiatan atas nama kampus gitu, kalian jadi wakilnya, nah itu boleh izin. Tapi harus dibuktikan dengan surat resmi berkop kampus. Atau sakit ya. Sakit maka izin tidak apa-apa. Atau ada berita duka. Berita duka ada saudara yang atau orang tua yang meninggal misalnya. Nah, itu untuk izin perkuliahan. Lalu peraturan yang selanjutnya adalah untuk tugas. Nah, tugas. Nanti kan untuk komponen penilaian itu kan ada nilai tugas. Nah, untuk tugas, di sini Ibu akan berikan peraturan ya. Jadi apabila mahasiswa terlambat dalam mengumpulkan tugas, maka konsekuensinya adalah, nah, ada konsekuensinya ya sekarang nggak seperti semester kemarin. Nah, yang pertama, apabila terlambat dalam 1 minggu dari deadline yang telah ditetapkan, maka nilai maksimalnya adalah 70. Nah, misalkan Ibu memberikan tugas, ya, tanggal 10 Ibu memberikan tugas misalnya. Terus deadline-nya itu Ibu kasih beri waktu 3 hari misalnya tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, deadline-nya tanggal 13. Tanggal 13 harus sudah dikumpulkan. Nah, tapi ternyata
mahasiswa tersebut mengumpulkannya lebih dari deadline, lebih dari tanggal 13, tapi masih dalam 1 minggu dari deadline, berarti dari tanggal 13 sampai 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sampai tanggal 20. Jadi rentang waktu antara dari tanggal 13 sampai 1 minggu kemudian dia terlambat mengumpulkannya, maka nilai maksimalnya hanya mendapatkan nilai 70. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila mahasiswa tersebut terlambat lebih dari 1 minggu, ternyata udah telat dari deadline, tapi udah lewat dari 1 minggu. Nah, nilai maksimumnya hanya 50 ya. Nah, yang ketiga, kalau mahasiswa tersebut tidak mengumpulkan tugas sama sekali, maka dia tidak mendapatkan nilai alias mendapatkan nilai 0 dan tidak ada tugas pengganti ya. Jadi seperti itu untuk tugas. Nah, ini adalah komponen penilaian. Yang selanjutnya adalah komponen penilaiannya. Yang pertama ada nilai absensi ya, absensi kehadiran. Absensi kehadiran ini nanti akan menentukan kalian apakah bisa untuk mengikuti UTS atau UAS. Itu minimal kehadiran harus 75% dari total 100% absensi. Nah, untuk nilai akhirnya absensi kehadiran itu adalah sebesar 20% nilainya dari total nilai akhir. Nah, lalu nanti akan ada tugas ya. Jadi nanti setiap pertemuan Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu adalah nilainya sebesar 15%. Lalu ada kuis ya. Kuis nanti akan diberikan seminggu sebelum UTS, nanti akan ada kuis latihan itu sebesar 15%. Lalu ada UTS. UTS itu sebesar 20%. Lalu ada nilai UAS ya. Nilai UAS ini yang paling besar komponen penilaiannya yaitu 30%. Nah, itu komponen penilaiannya. Ada 5 item ya. 5 jenis nilai. Nah, yang selanjutnya materinya. Apa saja nanti kira-kira materi dari analisa perancangan sistem yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengenalan sistem informasi, yaitu mencakup definisinya dan sejarah perkembangannya. Lalu ada perencanaan sistem. Apa yang direncanakan di dalam membuat suatu sistem. Lalu ada analisis sistem. Yang selanjutnya ada desain sistem. Lalu pendekatan sistem dengan metode UML atau Unified Modeling Language dan analisis use case. Lalu nanti kita akan belajar mengenai diagram kelas dan diagram objek. Nah, setelah itu kita kuis dan UTS. Nah, jadi nanti materi UTS-nya mulai dari pertemuan pertama, pengenalan informasi sampai diagram objek. Setelah UTS kita lanjut lagi, ada materi mengenai diagram interaksi dan diagram status, ada diagram aktivitas, ada diagram komponen dan diagram deployment, dan yang terakhir, materi terakhir itu adalah kohesi dan coupling. Setelah itu UAS. Nah, untuk UAS materinya adalah dimulai setelah UTS ya, yaitu mulai dari diagram interaksi sampai kohesi dan coupling materinya. Nah, itu materi ya nanti yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah analisa perancangan sistem. Nah, ini adalah buku referensinya ya. Ibu mengambil materi mata kuliah ini, referensinya ngambil dari buku, pustaka wajibnya ngambil dari sini, dari bukunya Dennis Wixomroth ya, System Analysis and Design ya, yang 5th edition. Sama dari bukunya Schatzinger, System Analysis and Design in a Changing World. Nah, ini nanti bukunya kalian bisa cari di Google Scholar ya. Tapi bahasa Inggris ya ini ya bukunya ya. Tapi nanti ada juga modul nanti dari Ibu yang sudah Ibu ringkas dari buku ini, buku wajibnya. Nanti ada pustaka penunjangnya.
System Analysis and Design Method yaitu dari yang pengarangnya Jeffrey L. Witten and Lonnie D. Bentley, 7 edition. Di sini lengkap sekali materinya, tapi bahasa Inggris ya. Oke, itu buku referensinya. Nah, selesai. Oke, jadi itu gambaran mengenai materi nanti yang akan kita pelajari ya. Itu tadi kontrak perkuliahannya untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Nah, apabila ada pertanyaan, nanti silahkan boleh ditanyakan via Wapri ke Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.